sebuah desa dengan kesederhanaan kebersamaan. Kami berharap kita semua dapat merasakan keresahan petani serta mendapatkan pelajaran moral yang terkandung di dalamnya. Cerita ini juga menjadi bentuk apresiasi terhadap budaya dan kehidupan desa yang turut membentuk jati diri suatu bangsa. Nampak dari kejauhan, pejabat pemerintah berjalan terburu-buru dengan membawa berkas bertuliskan program dana pembangunan. Permisi Pak, saya mau menanyakan soal irigasi, kapan akan terrealisasi? Untuk soal irigasi, sudah kami rencanakan. Pak, ini saya mewakili para petani yang ada di desa ini, dan kami membawa proposal untuk pengajuan irigasi yang terjadi di desa ini. Tunggu giliran dulu. Untuk tahun ini, fokus Paven dan Kapura. Maaf Pak, kami takut jalan kalau sawah kami nanti. Di sana kami hanya angka, di sana suara kami disaring birokrasi. Kami bukan prioritas, karena suara kami tidak keras. Karena kami tak punya seragam dan tak punya legalitas. Cukup sudah kami diam, cukup sudah kami tunduk. Hari ini suara kami bukan hanya permintaan, tapi perlawanan. Kami bukan pengemis batuan, kami adalah penjaga lahan. Kami bukan beban pembangunan, kami adalah bangsa. Kini kami bicara dengan ember bocor, dengan suara marah, dengan hati yang tak sudi lagi dilupakan. Kami bukan minta kaya, hanya ingin sawah tetap hidup. Kami tak tahu Pak soal proposal, yang kami tahu hanya menanam. Kami di sini bicara karena suara kami suara tanah. Kami bukan generasi yang hanya tahu meminta. Kami adalah generasi yang tahu bagaimana rasanya menunggu hujan dan menanam dalam kegelisahan. Kami tahu bagaimana berdiri di bawah terik matahari dan bagaimana rasanya tak dianggap meski memberi makan diri. Tapi hari ini kami tidak berhenti pada kata-kata. Kami menanam ulang di tanah yang sama dengan semangat yang baru. Karena kami yakin kalau desa ingin maju harus mulai dari sawah. Dan kalau pemimpin ingin dihormati harus rela turun ke lumpur bersama rakyat. Petani menanam berkas proposal dan anak petani menyerapnya. Karena pundit sejati turun ke lumpur bersama kami. Dan kini kami ingin bicara untuk terakhir kalinya, bukan untuk mengeluh, tetapi untuk memberi salam. Salam dari tanah yang selalu memberi, dari desa yang tak pernah lupa. Dengarkan kami, ini bukan drama, ini adalah kebenaran, ini suara dari sawah. Kami tak ingin meninggalkan desa, tapi tolong. Dari desa kami bersuara, dari sawah kami berdoa. Sawah ini bukan hanya milik kamu, tapi milik kita. Kalau kau sungguh ingin turun, mari kita mulai dari dulu. Petani dan anak desa masih berkerumun dengan suasana yang sunyi, hanya suara angin dan musik yang lembut
Aku dengar suara kalian, bukan hanya di telinga tapi di hati. Maafkan aku yang terlalu sibuk mengatur anggaran, hingga lupa menghitung kelelahan kalian. Hari ini aku datang tidak membawa proposal. Aku datang membawa tangan yang ingin membantu menanam kembali. Inilah mimpi kami, bukan pemimpin di Menara Gading, tetapi yang tahu warna lumpur. Bukan sekedar bicara soal data, tapi yang datang mendengar sendiri suara dari sawah. Karena membangun desa bukan soal gapura yang indah, tapi tentang menyentuh tanah bersama. Dari desa kami bersuara, dari sawah kami berharap, bersama kami beranam, bersama kami tumbuh. Persembahan dari kami, warga RT 12, untuk desa tercinta Ringin Sari. Persembahan sederhana, tapi dari hati yang tulus dan penuh warna. Karena kami percaya cinta kepada desa tak harus mewah, tapi cukup dengan kebersamaan, niat baik, dan semangat untuk maju bersama. Dirgahayu Desa Ringin Sari yang ke-72. Semoga semakin jaya, rukun, dan makmur. Dari ujung Pemantang hingga sudut kampung, mari terus bersatu membangun Desa Ringin Sari dengan hati, tangan, dan harapan. Warga RT 12, satu suara, satu langkah untuk desa tercinta. Terima kasih. Ayo, beriaplah RT 12. Lumayan kena kayu sore capek ya. Ayo, bapaknya karo diputer yuk. Sekali lagi matur sembah nuwun untuk RT 12. Masih 7 menit
antem wis. Dan juga kami ucapkan selamat datang